kasih. Hari ini kita akan mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dalam keadaan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tema kita, yaitu terkait dengan masalah Islamisasi di Indonesia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang masalah Hindu Buddha di Indonesia. Mungkin kalian masih ingat, atau coba sebelum kita masuk ke materi, masih ada yang enggak? Agama Hindu Buddha di Indonesia itu masuk dibawa oleh siapa? Oke, banyak sekali teori yang berbicara tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Baik, semuanya sudah pada ingat semuanya. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang Islamisasi di Indonesia. Islamisasi di Indonesia. Oke, semuanya pasti sudah paham tentang Islam, bahwa wilayah Indonesia yang sangat luas. Kedatangan Islam di Indonesia itu tentunya tidak serta-merta ada dengan sendirinya. Islam di Indonesia masuk melalui sebuah proses. Ada yang tahu apa prosesnya? Oke, untuk lebih memahami tentang materi ini, kalian bisa baca dulu materi tentang Islamisasi di Indonesia. Oke, baik anak-anak, tentunya kalian sudah pada membaca buku yang sudah Ibu beri. Untuk mempermudah pemahaman kalian, Ibu akan menjelaskan beberapa poin penting dari materi kita kali ini. Di sini Ibu sudah membuat sebuah tulisan terkait dengan penyebaran Islam di Indonesia atau yang kita kenal dengan Islamisasi Islam di Indonesia. Ada beberapa teori terkait dengan masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, kita mengenal adanya teori Gujarat, yaitu teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia dibawa oleh orang-orang Muslim dari Gujarat. Gujarat itu di mana sih? Di India. Oke. Teori ini dikemukakan oleh Bapak Snow Bagronyo yang menyebutkan bahwa Islamisasi di Indonesia itu masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Yang dimana terjadi karena keterjalinan perdagangan antara kaum pedagang dari Gujarat dengan penduduk pesisir Indonesia. Teori yang kedua dibawa oleh orang-orang Persia sendiri. Jadi Islamisasi masuk karena adanya interaksi dari orang-orang Persia dengan Indonesia, di mana ini terjadi pada abad ke-17 yang menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh orang-orang Persia. Sehingga teori yang kedua adalah teori Persia. Di sini dibuktikan dari adanya peringatan Asyura dan Takut. Ini semuanya adalah tradisi yang dibawa oleh orang-orang Persia. Yang ketiga, kita sudah melihat bahwa teori yang menyebutkan Islam di Indonesia adalah teori Arab, di mana dikemukakan oleh Profesor Hamka dan Van Leer, di mana keduanya menyebutkan bahwa Islamisasi di Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab itu sendiri. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang proses dari masuknya Islam di Indonesia, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa sih saluran-saluran yang dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia itu meliputi apa saja. Di sini Ibu sudah membuat badan, kita bisa melihat bahwa saluran dalam penyebaran Islam di Indonesia banyak dengan berbagai macam cara. Di antaranya pertama kita bisa melihat dengan perdagangan. Tentunya kalian sudah paham perdagangan itu apa. Perdagangan adalah konteks perjanjian jual beli, di mana di situ terjadi sebuah interaksi yang lambat laun juga akan menimbulkan sebuah komunikasi, dan ini salah satu media cara dalam penyebaran Islam di Indonesia, perdagangan. Yang kedua yaitu dengan jalur perkawinan, atau kita kenal istilahnya adalah pernikahan. Dengan menikahi penduduk-penduduk setempat sehingga terjadi sebuah komunitas baru, yang mana di sini terjadi proses pentransferan dari ajaran agama dari pendatang itu sendiri dengan penduduk lokal. Yang ketiga, kita bisa melihat dalam proses pendidikan. Proses pendidikan ini nanti kita bisa melihat dengan adanya pendirian dari pondok pesantren. Pondok pesantren yang kita bisa lihat saat ini yang ikut membantu dalam penyebaran Islam, dan sekarang kita lihat ada munculnya berbagai macam pondok, yaitu pondok di Gontor atau pondok yang ada di Tebu Ireng. Itu salah satu peninggalan-peninggalan. Yang keempat yaitu adanya tasawuf. Tasawuf itu adalah sufisme, ya, dimana nanti melahirkan berbagai macam
cara-cara metode yang dilakukan oleh para penyebar, diantaranya yang kita kenal dengan adanya Wali Songo, mana gending atau wayang itu adalah salah satu media-media yang dilakukan oleh dalam penyebaran Islam dengan metode-metode tasawuf atau dengan kesenian misalnya. Nah ini Kalijogo menjelaskan dengan adanya wayang, karena semuanya tahu wayang tradisi dari agama Islam yang nanti ditransfer, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Hindu yang dominan dengan adanya permainan wayang, sehingga ini menjadi segmen yang menarik bagi Kalijogo untuk memasuki dunia Hindu dengan metode penyisipan agama Islam sekaligus metode wayang yang bernuansa Islami. Baik anak-anak, dari materi yang sudah diajarkan Ibu tadi, tentunya kalian bisa memahami bahwa proses Islamisasi di Indonesia itu ternyata melalui berbagai macam proses yang cukup panjang. Sehingga di sini Ibu bisa membuat sebuah konklusi yang bisa kalian garis bawahi bahwa proses Islamisasi di Indonesia itu terjadi dari sebuah percampuran atau pertemuan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat pendatang yang mereka nanti membawa ajaran-ajaran Islam ke tanah air kita. Di sini kalian tadi sudah bisa melihat bahwa Islamisasi berdasarkan teori-teori penyebaran Islam di Indonesia ada yang dibawa oleh orang Gujarat, ada yang dibawa oleh orang-orang Persia, dan juga ada yang dibawa oleh orang Islam itu sendiri, orang Arab maksudnya. Dan ternyata dari interaksi itu melahirkan berbagai macam sebuah budaya-budaya yang nanti akan melahirkan perpaduan dari kebudayaan itu yang kita kenal dengan namanya akulturasi. Dan percampuran mereka itu nanti akan melahirkan berbagai macam saluran-saluran dalam penyebaran yang kita kenal dengan melalui berbagai macam cara, perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf atau kesenian. Demikian anak-anak, kurang lebihnya saya mohon maaf jika nanti ada yang kurang paham, kalian bisa cari Ibu sendiri di via WA yang sudah kita sepakati. Dan jangan lupa pada pertemuan hari ini Ibu tetap akan memberi kalian sebuah tugas yang harus kalian upload di via Google Classroom, mengingat kita adalah pembelajaran via maya atau kelas jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.